Oke, sekarang kita bahas soal hidrokarbon set yang C. Kenapa yang B-nya nggak ada? Ya nggak apa-apa, kita langsung habis A, C aja. Oke, soal set C nomor 1. Atom karbon dapat membentuk banyak senyawa karena sifatnya yang khas. Sifat yang dimaksud adalah yang pertama, jari-jari atomnya relatif kecil sehingga membentuk ikatan kovalen yang cukup kuat. Nah, ini betul. Karena ikatan kimianya cukup kuat, jadi biasanya dia stabil ya sebagai senyawa. Jadi makanya banyak senyawa yang mengandung karbon. Yang kedua, memiliki 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Betul. Dari 4 ikatan kovalen yang kuat ini nanti akan terbentuk senyawa rantai panjang, rantai siklik, ikatan rangkap, dan seterusnya. Dapat membentuk senyawa alifatik dan siklik, betul. Memiliki orbital setengah penuh sehingga bilangan oksidasinya bervariasi. Nah, ini salah ya. Biasanya ini karakteristik yang dimiliki oleh unsur-unsur golongan transisi kalau yang nomor 4. Jadi yang tepat hanya pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 2. Yang merupakan salah satu reaksi pembentukan gas hidrokarbon tak jenuh adalah, nah kita lihat di sini berarti di produknya kita harus memperoleh senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Reaksi yang pertama produknya tidak ada senyawa hidrokarbonnya. Reaksi yang kedua juga nggak ada. Reaksi yang ketiga enggak juga. Reaksi yang keempat, nah di sini ada produk C2H2. C2H2 ini kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ada ikatan kovalen rangkap 3 di sini. Ini adalah reaksi pembentukan etuna. Jadi ini jawaban yang tepatnya. Kalau yang D, yang E kenapa enggak? Ini adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon biasa aja. Oh ya, kalau butuh keterangan, yang A ini adalah reaksi identifikasi CO2 di dalam ini uji karbon. Jadi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran direaksikan dengan air kapur. Yang nomor B ini adalah identifikasi uap air hasil pembakaran sampel yang mengandung hidrokarbon. Karena airnya nanti akan mengubah warna kertas kobalt klorida. Ini dari biru jadi pink kalau udah mengikat air. Yang nomor 5 ini cuma reaksi pengikatan molekul air aja. Jadi molekul airnya nanti terikat ke kristal tembaga sulfat. Kayaknya intinya jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 3, perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut ini. Di bagian atas ada penulisan yang disingkat, jadi saya jabarkan aja dulu biar nggak bingung. Jadi semuanya akan terlihat lebih jelas. Ini saya tulis ulang lagi aja. Nah, bagian yang atasnya ini ada CH, kemudian ada CH3 2 kali. Jadi kan nggak mungkin memanjang ke atas, mungkin seperti ini ke kiri atau ke kanan. Ini ya. Nah, kalau kita mau memberi nama senyawa, kita harus mencari dulu rantai utamanya. Rantai utama di sini harus dilewati rangkap tentu, kemudian yang paling panjang dan memiliki paling banyak cabang. Ternyata setelah dilihat-lihat ini nih yang paling panjang. Nah, kita punya cabang 3 buah metil masing-masing di nomor 4, dan nomor 5. Jadi namanya 4,4,5 trimetil. Ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2, rantai utamanya 6. Jadi heksuna. 4,4,5 trimetil 2 heksuna. Oh, ini jawabannya adanya cuma 3 heksuna. Jadi ini salah kali ya. Ini maksudnya 2 heksuna. Oke, nomor 4. Jumlah atom karbon primer pada senyawa 3,3 dimetil 1 butena. Kita gambar dulu. Rantai utamanya butena 4, di nomor satunya ada rangkap 2, di nomor 3 dan nomor 3 ada senyawa metil. Ini kalau dilengkapin seperti ini jumlah atom H-nya. Kita ditanya berapa jumlah atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lain. Nah, itu yang termasuk atom-atom karbon primer. Kalau yang ini atom karbon sekunder, yang ini kuarterner. Jumlah atom karbon primer di situ ada 4. Nomor 5. Senyawa yang merupakan isomer dari C5H8, berarti rumus molekulnya C5H8,
dan mempunyai atom karbon sekunder adalah, kita gambar dulu. 1 pentuna berarti ini nggak ada cabangnya, senyawa hidrokarbonnya mengandung 5 atom karbon, 1 ikatan kovalen rangkap 3, kemudian nggak ada cabangnya. Yang nomor 2 senyawanya 2 pentuna, ini cuma beda posisi ikatan rangkapnya aja. Ikatan rangkap 3-nya jadi ada di nomor 2 sekarang. Kalau yang ketiga ini 3 metil 1 butuna. Seperti itu. Nah, ini mana katanya yang mempunyai atom karbon sekunder. Kita cek aja ini atom-atom karbon sekundernya nih, yang mengikat 2 atom karbon lain. Ketiganya punya senyawa atom karbon sekunder ya. Yang ketiganya punya atom karbon sekunder. Oke. Nomor 6. Senyawa yang merupakan isomer posisi. Nah, ini harus dikasih nama sih biar jelas ya. Senyawa nomor 1 ini mengandung 3 atom karbon rantai utama, cabangnya di nomor 2 dan cabangnya adalah gugus fluoro. Jadi namanya adalah 2-fluoropropana. Senyawa nomor 2 jumlah atom karbon rantai utamanya 3, ada cabang metil dan cabang fluoro. Jadi kalau disebut namanya 2-fluoro, 2-metil propana. Kenapa sih yang ditulis duluan fluoro? Biasanya yang lebih reaktif ditulis lebih duluan. Fluoro itu lebih reaktif daripada metil. Ingat golongan 7A kan reaktif banget ya. Kalau nomor 3 ini cabangnya fluoro aja, gugus fluoro. Rantai utamanya ada 3, jadi 1 fluoropropana. Nomor 4, jumlah rantai karbon utamanya 4, ada gugus fluoro di nomor 2. Nah, kita ditanya mana yang merupakan isomer posisi. Yang berbeda berarti cuma posisi cabangnya aja atau posisi ikatan rangkap kalau ada rangkapnya ya. Nah, ternyata jawabannya nomor 1 dan 3 ya. Kalau 2 dan 4 itu sama rumus molekulnya aja, tapi rantai utamanya beda, yang satu butana, yang satu propana. Jadi 2 dan 4 itu disebutnya isomer kerangka. Nomor 7. 2 liter gas hidrokarbon, kita nggak tahu, misalkan aja CXHY, dibakar sempurna, berarti butuh oksigen. Menghasilkan 2 liter karbon dioksida dan 4 liter uap air. MR gas hidrokarbon yang dimaksud adalah, nah ini kalau kita ingat, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan gas mengatakan bahwa perbandingan volume pada reaksi kimia itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, kalau kita lihat perbandingan koefisien senyawa-senyawa yang diketahui di sini 2:2:4, kita bisa anggap 1:1:2. Nah, kalau kita lengkapi persamaannya berarti jumlah atom oksigen di sebelah kanan jadi ada 4 ya. Otomatis koefisien O2 di situ 2. Nah, kalau udah begini kita ingat lagi hukum kekekalan massa. Jumlah atom karbon sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu harusnya sama. Sebelum reaksi di sebelah kiri tanda panah jumlahnya di kanan jumlahnya 1. Jadi ternyata X-nya itu 1. Jumlah atom hidrogen di sebelah kiri itu adalah Y, di sebelah kanan 4. Nah, jadi senyawa yang dimaksud itu adalah CH4. Kalau kita ditanya berapa MR-nya, ini berarti ARC ditambah 4 dikali ARH. 12 ditambah 4 kali 1. Jadi 16 MR-nya. Nomor 8. Nah, di sini ada pembakaran sempurna campuran 2-metilpropana dan etena. 2-metilpropana berarti ini mengandung 4 atom karbon. Karena dia alkana pasti H-nya 10 deh, 2N tambah 2. Dibakar, katanya kita bikin dulu reaksinya satu-satu. Ini reaksi pembakaran 2-metilpropana. Ini penyetaraannya harusnya dicoba dulu sih ya, cuman saya udah tahu koefisiennya nanti bakal dikali 2.
gitu. O-nya jadi berjumlah 26 ya. Jadi koefisien O2-nya 13. Dan etena. Etena berarti C2H2 dong ya. Ini juga dibakar sempurna. Disetarakan. Jumlah atom oksigennya jadi 5 nih. Oh sorry, ini kalau saya tulis gini etuna jadinya. Ini harusnya C2H4, maaf. Nah, jadi begini. Jumlah atom oksigen di kanannya jadi ada 6, koefisien O2-nya 3. Nah, volume masing-masing 2-metilpropana dan etena kita nggak tahu. Kita hanya tahu campurannya total 5 liter. Jadi misalkan aja yang satu X mililiter, yang satunya lagi etenanya berarti 5 min X mililiter. Nah, udah gitu katanya reaksi ini membutuhkan total udara 110 mililiter. Udara mengandung 20% oksigen. Jadi total volume oksigen yang terpakai di sini adalah 20% dari 110 atau 1/5 dari 110. 110-nya kita hanya pakai 20%-nya gitu maksudnya oksigennya. Jadi oksigennya hanya 22 ml total. Nah, sekarang kita hitung jumlah oksigen yang diperlukan dari reaksi pertama berarti berapa nih? Sesuai perbandingan berarti karena koefisiennya 2/13, jumlah volumenya X banding 6,5 X ya. O2 di reaksi kedua berarti 3 dikali 5 min X. Jadi kita dapat persamaan nih 6,5 X ditambah 3 kali 5 min X itu harus sama dengan 22. Nanti kita akan memperoleh nilai X-nya dari sini. Gitu ya. 22 kurang 15, 7 ya. Jadi X-nya adalah 2 liter. Nah, X itu tadi kita misalkan volume C4H10. Jadi C4H10-nya 2 ml. 2 metilpropananya 2 ml. Etenanya berarti sisanya ya 3 ml. Nomor 9, lihat reaksinya di sini. Nah, di reaksi ini ada molekul air dieliminasikan. Dari mana datangnya? Dari sini. Kemudian sisanya bergabung. Nah, polimerisasi yang seperti ini disebutnya reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, ini tergolong reaksi eliminasi, pemanjangan rantai dengan melepas molekul kecil. Atau lebih spesifiknya ini adalah reaksi pembentukan ini adalah reaksi penggabungan 2 asam amino. Asam amino yang pertama sama asam amino yang kedua ya. Oke, nomor 10. Reaktan yang tepat pada persamaan reaksi berikut adalah, nah ini reaksi menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan kovalen rangkap, udah gitu mengeliminasikan HBr. Nah, ini berarti reaksinya gimana nih di awalnya? Karena reaksi ini mengeliminasikan HBr, kita balik aja reaksinya. Anggap aja reaksinya jadi reaksi adisi. Nah, kalau kita adisikan HBr ke situ, berarti kan H akan terikat ke C yang lebih banyak H-nya, aturan Markov-Nikov. Br-nya akan ke situ. Nah, jadi di awal ternyata senyawanya ini adalah senyawa seperti ini. Nih. Nah, nanti Br itu akan tereliminasi dengan 1 H. H-nya dari sini nih. Ini kan H-nya ada 3. Kalau diambil 1, coba saya gambarin dulu ini H-nya diurai. Biar nggak bingung. Gini. Nah, kelihatan ya. Nanti kalau H sama Br keluar, di sini jadi akan terbentuk rangkap. Gitu. Jadi reaktannya apa di sini? Nah, reaktannya itu senyawa yang di kiri. Ini senyawa hidrokarbon jenuh dengan cabang gugus bromo di nomor 2. 2 bromo propana. Nomor 11. Hujan asam adalah fenomena air hujan dengan pH lebih rendah dari 5,7. Hal ini disebabkan air hujan bercampur dengan gas-gas oksida
non-logam, ini berarti unsur non-logam yang bersenyawa dengan oksigen, hasil pembakaran senyawa hidrokarbon seperti CO2, NO, NO2, SO2, dan SO3. Hujan asam dapat menyebabkan korosi pada atap bangunan, kalau atap bangunannya kebetulan dari logam ya, pencemaran tanah, jadi tanahnya pH-nya akan terlalu rendah, dan eutrofikasi pada perairan. Eutrofikasi itu ini pertumbuhan yang nggak normal, jadi pertumbuhan yang terlalu banyak biasanya terjadi di sungai. Sungainya ketutupan eceng gondok banyak banget karena pertumbuhan eceng gondoknya tidak terkendali, yaitu karena perairannya bersifat asam atau ada zat-zat asam di situ. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani efek hujan asam adalah yang satu, menetralkan perairan dengan kalsium karbonat. Nah, ini biasanya mungkin aja ya. Jadi disebar garam kalsium karbonat karena sifatnya basa untuk menetralkan pH perairan. Mengurangi emisi oksida dan logam, betul ya. Jadi kalau nggak terlalu banyak gas yang mengakibatkan hujan asam, otomatis hujan asam tidak terjadi. Yang ketiga, mencegah terjadinya hujan, ini agak susah ya. Karena kita memang butuh hujan juga satu. Yang kedua, gimana coba caranya menghindari hujan? Gak mungkin deh, fenomena alam itu. Oke, selesai.